Kita bisa klik di sini untuk melihat status ya. Kita lihat di dashboardnya. Lampunya mati, kita nyalakan, lampunya menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengulas mengenai bagaimana membuat perangkat IoT ya. Kita pakai ESP8266 punya Arduino seperti ini. Iya. Oke. Lalu kemudian platform yang kita gunakan adalah Finger.io. Kita ke Google ya. Lalu kemudian kita search saja Finger.io. Di sini ada URL-nya. Kita klik dan akan muncul seperti ini. Kita akan lakukan pendaftaran atau registrasi ya. Kita pilih yang ada di sini dan kita isi. Selanjutnya pada email Anda, setelah Anda tadi mendaftar, akan muncul email dari Finger.io dan kemudian Anda tinggal klik saja. Anda akan masuk kepada sign in dan Anda tuliskan saja email atau username Anda dan juga password yang Anda buat dari website yang tadi di awal ya, dari Finger.io. Dia akan connect otomatis dan akan membuka tampilan seperti ini. Kalau kita perbesar di sebelah sini, ini adalah profil Anda ya. Bisa dilihat di sini, saya gunakan namanya demikian. Anda boleh gunakan apa saja tentunya pada saat Anda daftar di web dari Finger.io pada saat yang tadi ya. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Di sini ada devices. Nah, kita akan menambahkan devices apa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini kemudian kita klik di sini create device, dan create device ini kita akan gunakan atau menambahkan device yang kita miliki. Selanjutnya Anda isi saja di sini device type-nya sudah built-in ya seperti ini. Anda bisa juga ubah tapi ya karena kita menggunakan default, biarkan saja. Device ID, lalu kemudian device credential, ini adalah password. Device name optional semua ya. Kita cuma tambahkan saja jika kita perlukan. Lalu jangan lupa di sini tulis ya password Anda, setelah itu add device. Selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Tampilan dashboardnya akan muncul bentuknya seperti ini ya. Di sini ada live transmission. Kalau kita memang tidak menggunakan atau tidak menghubungkan dengan device-nya, dia tidak akan terkoneksi ya. Kalau kita klik di bagian device nanti, nah dia akan muncul seperti ini ya. Kalau kita punya lebih dari satu device, kita tentunya bisa tambahkan saja. Dan kebetulan saya menggunakan yang device pertama, ada diberi nama ini, dia akan terrecord di sini. Nah, sebelum masuk ke dashboard untuk membuat tampilan yang akan dimunculkan di website dari platform Finger.io ini, maka kita setting dulu Arduino-nya. Dan kita harus buka Arduino IDE terlebih dahulu. Kita buka Arduino IDE-nya dan kemudian pastikan bahwa kita sudah menginstal Arduino yang kita miliki ya, karena kita punya ESP8266 Node MCU. Lalu kita pastikan di sini tools di bagian board. Nah, kalau misalkan teman-teman belum memilikinya, Anda tinggal manage library. Kita ke tools, lalu kemudian ke board manager. Apakah di board manager sudah ada
ESP8266 ya. ESP8266 ya. Kalau kebetulan saya sudah terinstall ya di sini, bisa diupdate atau bisa kalau Anda belum menginstal maka Anda install ya. Nah, karena sudah ada maka saya bisa ketus dan mengganti board yang sebelumnya saya pakai Arduino Uno, saya pakai menggunakan ESP8266. Saya cari di sini dan di sini sudah ada. Nah, ini Node MCU ESP12i module saya gunakan. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini nanti. Nah, dia akan berubah. Lalu portnya ya, nanti kita akan tampilkan portnya, maka kita harus hubungkan terlebih dahulu. Nah, dia terhubung dengan communication port 6. Untuk itu kita memerlukan library ya, library dari Thinker.io. Kita masuk ke manage library, dan kita ketik Thinker.io ESP8266. Kita mencari yang ada ESP8266 ya. Oke, yang ada ini saya install saja. Sudah terinstall dan kita coba lihat di sini. Sudah terinstall di sini Thinker.io. Kita tinggal pilih ESP8266 ya. Dan dia di sini muncul seperti ini ya. Setelah kita memiliki template ESP8266 dengan Thinker.io, maka kita modifikasi dahulu. Kita lihat di sini ada Arduino Secret. Ini menggunakan username. Username dari mana? Anda bisa lihat di switch device Anda ya, dari website. Lalu ini adalah username Anda. Kita perbesar. Nah, ini adalah username saya. Lalu kemudian di tampilan tersebut device ID. Nah, ini adalah device-nya. Lalu kemudian device kredensial tentunya adalah password yang sudah Anda setting sebelumnya. Nah, untuk kemudian kita akan setting Arduino Node MCU kita dengan WiFi yang kita gunakan. Maka ini kita menggunakan WiFi-nya apa, passwordnya apa. Jika sudah, di bagian sini sudah muncul bahwa dia bisa memerintahkan atau membuatkan LED yang kita set nanti di dashboard ya. Kalau di sini diberi nama LED misalkan, nanti ini adalah keluarannya menggunakan LED built-in. Selanjutnya kita isi title-nya, subtitle, linknya kepada siapa, lalu kemudian background misalkan kita ingin warna ini. Oke, maaf. On off state
device resource-nya, kita select device, dan di sini sudah ada pilihannya ya. Misalkan kita beri nama D1. Display option-nya kita mau switch atau button atau push button. Kita select switch saja, kita save, dan dia akan muncul seperti ini. Kita pastikan terlebih dahulu dari ID Arduino-nya kita menggunakan ESP8266. Saya simpan dengan nama test. Lalu kemudian di sini kita perlu samakan ya terlebih dahulu. Saya menggunakan LED built-in dari Node MCU ya. Jadi nanti lampunya ada di sini ya. Lalu kemudian dia digunakan sebagai output. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di sini ada Arduino Secret. Nah, itu kita setting SSID, kita setting sesuai dengan yang ada di Tinger.io ya. Teman-teman pasti sudah melakukan settingnya yang tadi. Lalu kemudian jika sudah, maka jangan lupa di sini kita beri nama ya, karena di sini pakainya LED. Dari mana LED? Dari dashboard. Kita masuk ke dashboard ya. Nah, pada saat kita masuk ke dashboard, di sini pada saat Anda klik dashboard Anda, kita kan membuat switch ya. Mungkin teman-teman sudah lihat di sini. Nah, mungkin ini belum kita hubungkan sehingga muncul di sini error ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita pastikan atau samakan di sini target value-nya ya. Target value-nya device resource. Lalu kemudian device-nya, karena saya menggunakan akun Ardu Songki, maka kita pilih itu. Lalu kemudian resource name-nya kita nanti pilih LED ya. Oke, display option kita switch. Lalu kemudian, nah ini subtitlenya kita tulis LED. Untuk titlenya terserah. Saya menggunakan kebetulan digital, ya maka saya tulis saja D1 ya. Kemudian latar belakang warna apa? Nah, di sini kita menggunakan on/off state ya. Kita bisa pilih dari sini. Ya, oke. Karena sudah, maka jangan lupa untuk kita hubungkan USB dari Node MCU kita. Tentunya kita pastikan di sini ya. Kita menggunakan board Node MCU, lalu kemudian portnya ya. Dia akan nanti mengenali portnya port berapa. Nah, saya di sini terdeteksi port 6 ya. Jika sudah, maka pastikan di sini kita lakukan upload ya. Nah, pada saat dilakukan upload, kita bisa lihat Node MCU-nya sebelum diupload ya. Ada warnanya ya, lampunya menyala ya. Lalu ini akan melakukan compiling dan kita tunggu sampai compilingnya done. Dan biasanya pada saat kita lakukan ini, nanti akan muncul di sini status ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada statusnya ya, proses uploadingnya, dan nanti akan muncul informasi dan atau sudah selesai proses penulisan. Ada 100%.
Kita bisa klik di sini untuk melihat status ya. Kita lihat di dashboardnya. Lampunya mati, kita nyalakan, lampunya menyala. Memang sepertinya butuh delay atau waktu ya, tapi kita lihat bahwa menggunakan fasilitas web internet yang kita buat dalam platform di Pinggir.io ini, kita bisa mengaktifkan board Arduino yang kita gunakan, yaitu menggunakan Node MCU ESP8266. Demikianlah percobaan kita kali ini, atau kreasi kita kali ini. Kita mencoba bagaimana jika kita menyalakan atau mematikan lampu yang kita kendalikan secara manual tetapi menggunakan internet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.